Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai analisis penggunaan transportasi umum atau pribadi mahasiswa UMN dengan anggota sebagai saya, Dafa Sergio Kertawijaya, ada Michael Owen Kohar, Nigel Andrian, Rifki Diwansyah, dan terakhir Samuel Andrew. Berikutnya kita memasuki bagian latar belakang. Seperti yang terlihat, pada saat ini semuanya dapat dengan mudah dipermudah dengan adanya teknologi. Salah satunya di bidang transportasi, di mana jika kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, jalan itu yang tadinya memakan waktu lama, dengan transportasi kita dapat berpindah dengan cepat, dengan mudah dan nyaman. Bahkan di saat ini, sarana transportasi merupakan salah satu hal yang wajib bagi manusia atau bepergian menurut Google Maps. Dan terakhir, menurut Vidal Miru tahun 2005, transportasi dibagi menjadi dua, yaitu transportasi umum dan transportasi pribadi. Berikutnya, kita memasuki bagian rumusan masalah. Jadi ada 3 rumusan masalah utama yang dikemukakan. Yang pertama, apa saja data yang diperlukan untuk meningkatkan fasilitas transportasi. Kemudian yang kedua, berapa pengeluaran mahasiswa atau mahasiswi UMN dalam seminggu untuk menggunakan transportasi. Dan yang terakhir, transportasi apa yang saat ini paling banyak digunakan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu sebagai pertimbangan pihak kampus UMN untuk meningkatkan fasilitas transportasi umum ataupun transportasi pribadi. Dan yang kedua, untuk mengetahui perbandingan pengeluaran yang lebih besar, transportasi umum atau transportasi pribadi. Dan terakhir yang ketiga yaitu untuk mengetahui tipe transportasi yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa atau mahasiswi UMN. Next. Berikut merupakan hasil penelitian dari laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna kendaraan pribadi lebih besar dibandingkan penggunaan kendaraan umum. Dan kendaraan yang paling banyak digunakan adalah pertama mobil dan yang kedua motor. Next. Kemudian ada data pendukung. Dapat dilihat pada gambar di atas menunjukkan bahwa hampir 1/3 populasi di Indonesia mempunyai kendaraan. Dan saat pandemi, masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi mobil dan kendaraan pribadi motor dibandingkan kendaraan umum. Next. Lanjutnya kita akan masuki di bab hasil dan analisis. Lanjutnya. Yang pertama yaitu adalah metode hipotesis 1. Jenis kendaraan yang digunakan para mahasiswa dalam menggunakan jenis transportasi umum atau pribadi. Para mahasiswa kebanyakan menggunakan mobil pribadi sebagai kendaraan mereka yang menggunakan. Bisa dilihat dengan tampilan di sebelah kanan. Lanjutnya. Lalu ada hipotesis 2. Perbandingan pengeluaran pengguna kendaraan pribadi dibandingkan dengan pengguna kendaraan umum. Pada grafik di kanan, ini menunjukkan bahwa pengeluaran kendaraan pribadi lebih besar dibandingkan pengeluaran kendaraan umum dalam 7 hari. Selanjutnya. Selanjutnya ada tes ANOVA, di mana ada tes ANOVA dengan data umum pribadi, yaitu jenis transportasi yang berisikan datanya itu ada kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Lalu ada data pengeluaran. Lalu ada hipotesis 0, di mana pengeluaran per minggu transportasi pribadi lebih besar dari transportasi umum, dan H1 pengeluaran per minggu transportasi pribadi tidak lebih besar dari transportasi umum. Lalu hasilnya menunjukkan karena F value-nya 1 lebih besar dari PR, yaitu 0,3, maka H0 diterima. Jadi hasilnya adalah pengeluaran per minggu transportasi pribadi lebih besar dari transportasi umum. Next. Lalu ada tes ANOVA 2, di mana datanya itu jenis kelamin dan pengeluaran. Dengan hipotesis pengeluaran jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari perempuan. Dan H1-nya itu pengeluaran jenis kelamin laki-laki tidak lebih banyak dari perempuan. Karena F value-nya 0,1 itu lebih kecil dari PR-nya, itu 0,752, maka H0 ditolak. Dan yang diterima adalah H1, yaitu pengeluaran jenis kelamin laki-laki tidak lebih banyak dari perempuan.
Next. Selanjutnya ada tes non-parametrik, yaitu menggunakan Wilcoxon, di mana p-value-nya, kedua p-value-nya lebih dari 0,5, yaitu alpha 5%. Oleh karena itu, hasilnya adalah distribusinya tidak normal. Next. Lalu yang terakhir kita masuk pada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian mengenai topik analisis penggunaan transportasi umum atau pribadi mahasiswa UMN, di mana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa popularitas jenis transportasi umum atau pribadi pengguna kendaraan mahasiswa memiliki hasil yang memuaskan. Penelitian ini menganalisis pengeluaran mahasiswa dalam menggunakan kendaraan dalam 7 hari, berdasarkan jenis transportasi yang mereka gunakan, pengaruh jenis kelamin terhadap pengeluaran yang dikeluarkan saat menggunakan kendaraan, dan jenis kendaraan yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa. Hasil tersebut mendapatkan jawaban yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa lebih banyak menggunakan jenis transportasi pribadi dibandingkan dengan transportasi umum. Yang kedua, pengeluaran jenis kelamin laki-laki tidak lebih banyak dari pengeluaran jenis kelamin perempuan. Lalu yang ketiga, kendaraan yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa adalah kendaraan mobil pribadi. Lalu ada saran. Saran, kendaraan atau transportasi merupakan sebuah teknologi yang membantu manusia agar dapat memudahkan manusia untuk memindahkan sesuatu. Pada saat ini, transportasi merupakan hal yang wajib digunakan bagi manusia untuk bepergian. Sehingga transportasi ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu transportasi umum dan transportasi pribadi. Jadi, pengeluaran tiap transportasi pun berbeda. Berdasarkan hasil penelitian di atas, terbukti bahwa biaya yang dikeluarkan untuk transportasi pribadi lebih besar dibandingkan transportasi umum. Sehingga jika kita ingin berhemat pengeluaran, kita dapat menggunakan transportasi umum untuk sehari-hari. Sekian dari kami, terima kasih.